Hey guys, aku Ajeng dari kelas 10 nih Hiwatu. Aku Bianca dari kelas 10B Kuta. Aku Zara dari kelas 10A Derawan. Dan aku Dias dari kelas 10A Derawan. Kami telah berkunjung ke Sasmi Taloka Ahmad Yani Museum pada tanggal 12 November 2024. Come with us to explore this museum and get to know Bapak Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu tokoh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI pada 1965. Ia menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Jenderal. Beliau membela negara dengan tulus dan ikhlas ya. Beliau berjuang membela tanah air. Beliau tuh juga sangat mencintai tanah air. Saya seperti apa yang beliau sampaikan dalam buku catatan diarinya ya. Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya mencintai tanah air saya. Nah, dengan semua yang itu kita kan bisa tahu betapa sangat mulianya perjuangan beliau terhadap bangsa kita ini. Pak Ahmad Yani berhasil menyita senjata tentara Jepang di Magelang hingga membangun dan mengembangkan angkatan bersenjata di Indonesia. Beliau terlibat secara langsung dalam pengorganisasian pasukan untuk menjaga kedaulatan negara. Salah satunya saat Indonesia menghadapi ancaman dari negara luar, termasuk dalam pertempuran dengan Belanda saat revolusi kemerdekaan. Ia dan pasukannya berhasil menahan serangan dari Belanda. Banyak sekali kalau jasa beliau pernah menguasai daerah Yogyakarta dari terutama Madiun yang pada saat itu dikuasai oleh PKI. Terus juga beliau pernah penumpasan di TI di Padang. Banyak sekali ya yang beliau lakukan terhadap bangsa ini, menumpas kejahatan, dan beliau juga tidak hanya di dalam saja, dia juga hidup di masa Jepang dan masa Belanda. Ambil dari contoh perjuangannya beliau sendiri. Selain dia gigih dalam perjuangan, dia juga sangat cerdas, prajurit yang tangkas, pinter. Sekolah aja dia selalu mendapatkan predikat-predikat yang berkualitas. Contoh kayak di Amerika, dia dapat cum laude. Dia sekolah apapun dia selalu dapat nomor 1. Jadi kita ambil nilai-nilainya beliau itu, banyak belajar, harus gigih dalam mempertahankan hidup, dan kita harus rela berkorban. Sebagai anak muda zaman sekarang, tentunya kita dapat mencontoh Pak Ahmad Yani. Beliau adalah tokoh yang sangat gigih dalam perjuangan dan juga cerdas. Kita sebagai pelajar masa kini dapat mencontoh Pak Ahmad Yani dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Bela negara tidak hanya dilakukan saat perang. Di masa kini kita juga harus bisa menjaga nama baik Indonesia, menjadi warga yang taat hukum dan menghargai keragaman warga dan budaya di Indonesia. Kita dapat menjadi generasi penerus yang siap menghadapi tantangan zaman sekarang dan berkontribusi aktif dalam membangun negara. Perjuangan Pak Ahmad Yani menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah air. Seperti yang ia tulis di buku hariannya, "Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air." Ia tidak pernah ragu untuk menghadapi bahaya demi melindungi dan mempertahankan Indonesia dan rakyat-rakyat. Sifat Pak Ahmad Yani sesuai dengan wawasan Nusantara yang mengutamakan keutuhan bangsa. Sebagai Panglima Angkatan Darat, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman warga Indonesia. Pak Ahmad Yani terlibat dalam berbagai operasi militer untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah Indonesia. Beliau juga taat dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Datang sini jumlahnya lebih kurang 130-an orang. Yang masuk ke dalam sini sekitar 10-15 orang. Rumahnya dikepung sama yang lainnya, baru ketemu sama ini ada pembantunya ini, sama anaknya Pak Yani yang paling kecil, Pak Edi ini. Pembantunya sudah bangun jam 4. Ini malamnya masih terima tamu jam 8 malam ini tanggal 30 September 65. Terima tamu Pak Basuki Rahmat, Pangdam Jawa Timur. Setelah itu tamunya pulang jam 10 malam, jam 4 pagi
pasukan Cakrabirawa masuk melalui pintu situ, ketemu sama pembantunya Mbak Mila. Ini pembantu asli yang ikut main film. Sekarang udah almarhum. Ketemu sama anak Pak Yani kecil, Edi. Usianya baru 7 tahun, kelas 1 SD. Langsung ditanya, "Adik, bapaknya ada om lagi bubuk, minta tolong bangun bapaknya, sampaikan bapak dipanggil Pak Presiden, disuruh menghadap." Kayak dibilang, "Tunggu sebentar om, Edi kamar bangunkan bapak." Langsung dibangun bapaknya, "Pak, bangun Pak, ada tamu." "Siapa tamunya?" "Tentara Cakrabirawa, bapak kata dipanggil Pak Presiden." Langsung Pak Yani bangun, masih pengen tidur, jalan kaki dari kamar menuju ke ruangan sini. Ini fotonya berada di sini, Pak Yani berdiri di sini. Langsung Pak Yani tanya, "Ada apa kok jam segini datang ke rumah saya?" Dijawab oleh mereka, "Izin jenderal karena diperintah Bapak Presiden untuk menjemput jenderal sekarang juga negara dalam keadaan genting." Ya sudah, tunggu sebentar, saya mandi ganti pakaian. Pas jalan ke dalam mengganti pakaian diikuti oleh 3 orang. Nah, di lorong itu diteriakin, "Sebaiknya tidak usah mandi jenderal, kita ditunggu presiden sekarang juga." Kata Pak Yani, "Paling tidak saya cuci muka atau berganti pakaian. Tidak usah ganti pakaian." Langsung Pak Yani marah, emosi, dipukullah Cakrabirawa. "Lancang kalian, tahu apa kalian?" Nah, habis mukul Cakrabirawa, nah ini foto berikutnya, begitu masuk ke rumah, baru berjalan 1-2 langkah, ditembak Pak Yani dari arah belakang nih. TKP ada di dalam, pintu kaca. Nah ini foto aslinya di jatuhnya di sini. Karena terlungkup jatuhnya, kepala di sini, kaki di sebelah, langsung diseret. Kalau di film kan digotong, aslinya hanya diseret kakinya. Seret lewat sini, keluar lewat situ, masih diseret, baru diletakin di luar. Ini posisinya di pintu samping. Nah ini pintu samping ini, baru dimasukin dalam mobil truk, dibawa ke lubang buaya. Tanggal 4 Oktober, berarti sudah 4 hari ya, ditemukan jenazah Pak Yani beserta 7 pahlawan revolusi di lubang buaya. Kondisinya sudah seperti ini, sudah mulai membusuk, membengkak. Nah itu sumurnya itu dalamnya 12 meter, lebarnya cuma 75 cm, tidak nyampe 1 meter. Dimasukin 7 orang dengan posisi kepala di bawah, jadi waktu ngelempar itu kepala duluan. Nah ini posisi waktu dimasuk ke sumur, yang orang pertama dimasukin Pak Panjaitan, Pak Ahmad Yani nomor 2, nomor 3 Pak MT Haryono, baru terakhir Pak Priartandian, ajudannya Pak Nasution. Nah setelah diangkat dari dalam sumur, dimasukin ke dalam peti, baru 7 pahlawan revolusi dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat untuk diotopsi. Baru besok harinya tanggal 5 Oktober tahun 65, 7 jenazah pahlawan revolusi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ada yang tahu nggak Pak Polisi Sukitman itu siapa? Nah, Pak Polisi Sukitman ini adalah salah satu orang, maksudnya satu-satunya orang yang melihat atau menyaksikan. Sebenarnya banyak orang melihat, cuman pelaku rumah. Nah, Pak Sukitman ini kebetulan polisi yang lagi patroli di daerah Blok M, yang sekarang menjadi Mall Blok M. Di depannya itu ada rumah dinas Pak Panjaitan. Jam 4 pagi dia mendengar suara rentetan tembakan, dikira Pak Sukitman ada perampokan. Karena dikira ada perampokan, dia datangilah rumah Pak Panjaitan. Pas dia datang pakai sepeda ontel, bawa senjata panjang, baru jalan 1-2 langkah dia ditodong senjata oleh pasukan Cakrabirawa. Angkat tangan, letakkan senjata, dia tangannya di borgol, matanya ditutup, dimasukin ke dalam mobil bis. Mobil bis bersamaan dengan Pak Panjaitan yang sudah ditembak, dibawalah ke lubang buaya. Nah, pada saat nyampe lubang buaya, Pak Sukitman ini dimasukin ke dalam ruangan yang sama dengan 4 orang jenderal yang masih hidup. Pak Suprapto, S. Parman, Sutoyo, sama Priartandian masih hidup ya. Dia dudukan di tempat yang sama, satu ruangan. Tetapi untungnya Pak Sukitman tidak dibunuh karena dia bukan target utama. Karena dia hanya salah tangkap saja. Akhirnya dia dilepaskan. Dialah akhirnya yang cerita mencari keberadaan jumlah revolusi lubang buaya berkat bantuan Pak Sukitman. Begitu. Ini pintu tempat kejadian, TKP-nya nih. TKP-nya tembakan Pak Yani di sini. Ini pelurunya masih ada nih. Ini termasuk ini. Inilah posisi terjatuhnya Pak Yani di sini. Nih, seperti yang kita lihat foto yang hitam putih yang darah banyak tadi di sini nih.